Mas Unu, kita langsung aja nih. Ya. Saya ngelihat ada rame-rame lah pokoknya tentang jurnal Predator. Aku juga nggak ngerti banget itu persisnya kayak apa. Itu yang terjadi apa sih sebenarnya? Istilah predator itu sebenarnya kan istilah yang ditemukan oleh Jeffrey Bill ya. Dia tuh pustakawan sebenarnya, pustakawan di sebuah universitas di Amerika. Ya memang kan kalau pustakawan kan emang risetnya kan yang gitu-gitulah. Jadi mengulik jenis-jenis literatur, klasifikasi literatur dan seterusnya. Nah, si Jeffrey Bill itu dia bikin waktu itu websitenya tuh masih hidup waktu itu ya. Saya masih ingat banget waktu itu saya masih S3 sekitar 2013 2014. Itu nama websitenya tuh scholarlyoa.com, Mas. Oke. Scholarlyopenaccess.com. Nah, di situ tuh dia bikin kayak semacam klasifikasi gitu. Jadi jurnal-jurnal sama publisher yang memang si Jeffrey Bill ini mengkategorisasikan sebagai jurnal open access terutama. Nah, ini mungkin istilah itu nanti aku terangin ya. Open access, tapi si jurnal ini tuh nggak mempertimbangkan kualitas gitu, Mas, kira-kira. Nah, open access sendiri itu gini. Jadi kalau jurnal itu kan ada dua macam ya, Mas. Jurnal ilmiah ya, kita bicara jurnal ilmiah ada dua macam tipe kan. Yang pertama tuh tipe reguler, di mana si penulis ya kayak saya, kayak Mas Andi itu ngirim, itu nggak bayar. Nggak bayar sama sekali. So it's totally free kan. Cuman nanti si reader itu, subscriber lah ya kira-kira, itu dia harus bayar gitu. Jadi untuk download itu bisa bayar $25 sampai 35 per paper. Atau kalau dia bulk subscribers kayak semacam perpustakaan segala macam, ya dia nanti annual fee-nya kan. Nah, itu yang reguler. Cuman ada juga yang model open access, Mas. Jadi open access tuh si kebalik nih. Jadi si autornya tuh diminta bayar. Itu range-nya macam-macam sih. Kalau yang normal $1.500, yang paling mahal tuh 6.000, Mas, Nature itu. Wow. Satu paper. Nature itu sampai 6.000. Tapi itu exceptional ya. Rata-rata sih sampai $2.500 per paper. Itu si author tuh bayar. Tapi nanti si paper itu bisa diunduh free, Mas, sama readernya. Itu open access. Nah, kenapa mahal? Pertanyaannya itu. Gini, Mas, saya pernah tanya sama salah satu editor dari jurnal yang ya well respected lah kita. Saya nggak bisa sebut, tapi dia bilang, saya tanya kok mahal banget sih submit sampai ribuan US dollar. Dia bilang begini, jadi kamu bayar itu bukan cuma untuk biaya publishing aja, tapi kamu bayar servernya juga, Mas. Jadi si jurnal itu kan nanti akan diarsip ya. Betul. Nah, dia bilang begini, kamu sebenarnya ketika bayar itu, kamu sedang membayar bagian hosting, hosting server, tahu ya, Mas ya. Itu sampai 100 tahun katanya, sampai 100 tahun. Jadi nanti kalau perusahaannya collapse, somehow misalkan dia ambruk gitu ya, ya rugi dan segala macam, papernya tuh masih ada. Nah, itu saya baru ngeh, makanya mahal. Menarik. That's why. Sebenarnya secara teknis sangat bisa kita pahami sih itu ya. Iya, tapi kan tuh nggak diekspos ya, kadang-kadang biaya itu nggak diekspos. Kan mungkin sebelum itu kan yang paling penting tadi adalah ketika kita mau menyebarkan ilmu ini, kan gitu ya. Berarti sekarang pilihannya bebannya ada pada yang akan membaca atau yang akan menyebarkan, kan gitu sebenarnya logikanya. Betul. Nah, yang sekarang itu ternyata bisa jadi dibebankan kepada yang mau menyebarkan. Penulis ya. Gitu kan. Itu yang menurut orang tuh mungkin agak logikanya kok bisa begitu ya. Kalau di negara-negara maju di Eropa, di US kan memang kewajiban dari peneliti itu kan ini, Mas ya, produce data dan paper kan. Karena kan itu nanti kan dikonsumsi sama masyarakat. Kan itu kan uang pajak ya sebenarnya ya, yang kita pajak kan, yang kita pakai kan. Balik ke tadi, berarti kan dengan adanya istilahnya tadi kemungkinan bahwa yang bayar adalah si penulis, ada kemudian bikin jurnal yang memanfaatkan itu sebagai bisnis. Celah negatifnya ada di mana tuh berarti kalau gitu? Celah negatifnya itu gini, Mas. Praktek open access ini kan ada kemudian celah gitu. Celahnya gimana? Celahnya di situ kan kemudian orang melihat, wah ini potensi bisnisnya besar. Ya kan? Karena kan si autornya kan diminta untuk bayar kan. Nah, ada beberapa orang yang melihat ini sebagai pure potensi bisnis, ya sudah dia bikin jurnal, bikin publisher segala macam yang itu pokoknya ya gain profit aja gitu loh, Mas. Jadi dia nggak peduli banget sama
kualitas dan seterusnya. Kira-kira itu sih. Itu makanya sih. Jadi gini, kalau jurnal-jurnal yang respected kan memang benar-benar dia mikir quality ya, quality over quantity lah, gampangnya gitulah ya. Dari sisi karena dia punya brand, Mas. Misal saya sebut nama nggak apa-apa nih ya. Misal Nature atau Elsevier ya, atau IEEE segala macam itu kan dia punya brand. Nah, ketika kita bicara brand kan we talk about business kan. Kita pasti bicara bisnis, dan ketika bicara bisnis, brand itu kan harus diprotek sedemikian rupa supaya reputasinya bagus. Siap. Nah, karena dia harus protect, maka si penerbit ini quality controlnya ketat, Mas, dari sisi kualitas. Misal nih ya, ketika saya kemarin masukin ke Springer Nature. Tahu nggak, Mas, saya harus nunggu berapa tahun tuh? Dari mulai submitted sampai saya publish itu 2 tahun loh, Mas. Masuk ke Springer itu yang bikin kesel itu kadang-kadang setelah kita accepted itu ternyata proses itu masih lama. Kenapa? Karena kita nanti masuk ke editorial language editor ya. Jadi kayak proofreading gitu loh, Mas. Nah, itu rewel banget itu. Kenapa? Karena mereka mau paper kita tuh nggak ada cacatnya. Ya saya paham sih. Saya sangat-sangat paham bahwa itu it's part of their business ya. Karena mereka kan protect merek juga. Jadi benar-benar kalau paper itu mau terbit di tempat kami ya, istilahnya begitu ya, kamu harus ikutin semua proses proofreading itu. Dan memang setelah saya ngelihat hasilnya emang wow gitu. Artinya benar-benar itu zero defect banget. Zero defect banget, Mas. Jadi bahasa Inggris kita yang mungkin agak acak-acakan dikit itu dibenerin sama mereka. Dan itu nanti kan cost itu kan dihitung untuk karena saya yang reguler ya, bukan yang open access. Itu nanti akan dihitung untuk yang tadi subscription fee tadi. Iya, kira-kira gitu, Mas. Dijual berapa ya? Ibaratnya kan gitu kan? Yes, seperti itu. Artinya itu yang reguler. Berarti yang open access yang memanfaatkan tadi berarti benar-benar ya itu tadi ya, quantity over quality tadi berarti dibalik kan. Iya, jadi ada orang submit gitu kan berarti kira-kira ya. Yang Predator ini itu memang open access tapi dia berusaha cutting down the cost gitu. Supaya apa? Supaya orang berpikir bahwa ini murah gitu kan. Kan biasa $1.500 mahal kan. Jadi di cut even sampai 300 US atau mungkin less than $300. Itu sangat-sangat mungkin. Jadi dengan uang 4 jutaan, 5 jutaan kita udah bisa publish, dan mereka nggak peduli gitu dengan quality-nya. Jadi nggak proses peer review-nya acak-acakan segala macam. Itu sih yang bikin jurnal jadi predator itu Mas. Salah satu. Jadi segala proses yang memastikan kualitas tadi itu di cut down juga. Ya karena dia just gain profit aja. Dia nggak peduli dengan kualitas sainsnya gitu. Bahkan jujur Mas, ini ada yang menarik ya di kasus dunia tulis-menulis tuh. Mas Andi tahu nggak kalau ada software yang bisa generate paper, Mas? Iya, aku terus terang patah hati tuh ngeliat itu. Tapi gimana lagi ya? itu disubmit ke jurnal Predator. Ada peneliti Indonesia yang iseng gitu kan. Itu accepted loh, Mas. Dengan software yang untuk generate paper. Nah, itulah artinya dia ingin membuktikan bahwa they don't care about quality gitu. Jadi ya udah gitu. Submit, accepted, terus kamu bayar. Gitu aja sih. Kenapa orang kok maksain banget gitu? Itu kan berarti karena ada demand-nya kan? Ada konsumen itu kan? Of course. Gimana tuh Mas ceritanya Pak? Aduh, ini berat nih. Jadi gini Mas, kita sama-sama tahu lah, Mas Andi sama saya sama-sama dosen. Kita setiap tahun kan ada KPI, bener kan? Kita di mana-mana kan performance kita diukur segala macam. Nah, dalam suatu kondisi saya dengar dari beberapa teman yang di lembaga penelitian, Mas, itu memang KPI-nya memang berat sih. Jadi ya karena memang mereka kan research center ya, beda dengan UNIF kan. Yes, their main business is research kan. Tentu ya KPI-nya ya tinggi gitu. Nah, tapi saya nggak tahu gitu dengan KPI yang sangat ketat itu mereka bisa nggak tadi generate papers atau bisa tadi melakukan riset segala macam, sehingga kadang-kadang ya dengan pressure itu kan respon orang beda-beda Mas ya. Kalau dia bisa ngikutin respon itu ya dia akan ya bisa survive ya. Tapi kalau yang memang dia nggak bisa ngikutin itu, kemudian fasilitasnya juga mohon maaf mungkin juga kurang bagus dan seterusnya, sementara dia harus publish ya dia akhirnya memotong jalur ya. Jadi yang di artikel saya yang di Facebook itu kan saya sebut sebagai shortcut mentality kan. Jadi ada target tapi ya dari sisi proses itu nggak dilihat. Itu yang pertama. Jadi ya memang susah karena di tempat kita kan memang yang paling mudah untuk dilaporkan akhir tahun kan angka Mas ya.
Itu yang ya itu faktanya begitu. Jadi di semua organisasi kita generate numbers kan. Numbers ya it's the easiest way to tell something kan. Kalau ada grafiknya mana kan gitu kan, orang mau grafik. Nah, grafik itu kan angka gitu. Nah, ketika angka ya kuantitas. Kadang-kadang kita betul. Faktanya gini, saya kan juga sekarang ini Mas bantu artinya di administrasi juga kan. Betul. Kan ditanya kita pastikan itu. Dan memang yang paling mudah, yang paling objektif dalam tanda petik adalah itu. Karena kalau kita berbusa-busa menjelasin sesuatu soal dampak gini gitu, angkanya berapa? Tetap aja dikembalikan ke situ. Karena itu. Jadi saya ini sekali tuh terinspirasi dengan baca jurnal tulisannya dengan di itu soal angka itu tadi kan. Karena terbiasa kita dinilai dengan angka. Dan kebetulan sekali memang sangat mudah atau jauh lebih mudah memang. Jujur aja Mas, kita lah sebagai dosen lah gitu ya. Betul. Saya tertarik dengan bagaimana jenengan melihat rapor kita contohnya itu. Sejak TK bahkan selalu angka, misalnya perilaku angka, apapun dengan angka. Karena kemudian ranking segala macam. Nah, sementara kalau kita di luar, jenengan juga sekolah di luar, kalau raport anak TK itu, kalau anak saya dulu ya, itu panjang banget rapotnya karena berupa kata-kata tuh. Nah, iya. Ya. Misalnya Lita itu pagi begini, perkembangannya begitu, kan gitu kan? Sama Mas, di Jepang juga begitu, sama. Exactly. Nah, menurut kita itu Nyun Sewu, kita kan senang sekali kan baca itu kan. Karena beyond numbers. Tapi kita juga tahu Mas sebagai guru, gila ya betapa usahanya si guru ini luar biasa, betul nggak sih? Oh iya, itu seminggu sebelum terima raport itu sekolah libur Mas. Iya. Ternyata dia lembur nulis itu loh. Lembur nulis karena betul-betul satu harus precise, harus benar-benar meaningful ketika dibaca gitu kan. Betul. Saya juga lihat dan saya lagi-lagi begitu tadi di satu sisi sangat appreciate, di sisi yang lain kita tahu ini berarti gurunya luar biasa. Nah, berarti kan dengan kata lain Mas, kalau kita sepakat gitu ya, kalau kita mau memang we go beyond numbers, maka culture untuk evaluasi ini dari sejak kita kecil itu harus dibenerin, betul nggak sih kira-kira begitu? Iya. Kalau kita bicara culture, iya Mas. Dan satu hal lagi ya, Mas Andi notice nggak kalau orang Indonesia itu berprestasi atau pinter tuh saat mereka kerjanya individual. Kalau kita lihat nih Mas ya kita banyak saintis ya di Indonesia maupun di luar tuh individual bagus banget. Tapi ketika mereka dirangkai dalam satu organisasi atau apa, itu agak susah memang teamwork. Kenapa? Karena memang prestasi itu diukur dari individual achievement. Jadi ujian itu ya udah individual achievement-nya berapa, ya udah itu raportnya. Tapi kan kita jarang banget ngeliat teamwork segala macam. Nah, karena memang susah diukur. Exactly. Jadi ya seperti itu. Jadi sama. Jadi pada akhirnya itu jadi culture dan terbawa gitu. Makanya ketika kita bicara gimana ya biar kita bisa menilai proses, kan saya di artikel itu kan ada kalau kita kepengen bagus outcome-nya ya kita tentu harus benahi prosesnya juga kan. Tapi kan problemnya ya gimana cara ngevaluasinya. Nah, itu yang jadi tugasnya PR berat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sana gitu kan, yang mengambil kebijakan. Tapi itu penting Mas. Mas, aku mau balik dulu ke belakang tadi. Kan kita bilang jurnal yang predator itu tidak memperhatikan atau less attentive on quality lah paling tidak ya. Tidak memperhatikan. Tapi faktanya mereka tuh terindeks Scopus Mas. Atau nah itu gimana tuh ceritanya? Ini gini Mas. Jadi aku pernah ngurusin jurnal juga sampai sekarang sih. Jadi section editor in chief ya di Asian Engineering Journal. Itu jurnal internasional regional sih sebenarnya miliknya UNCITNET ya. Taulah Mas Andi kan. Nah, itu memang pada saat kita dulu mau awal-awal masukin Scopus itu requirement-nya itu memang ketat Mas mereka si Scopus-nya ya. Jadi memang benar-benar kita harus submit track record dalam sekian tahun terakhir itu contoh-contoh papernya gitu kan, bahasa Inggris atau enggak, terus abstraknya dan segala macamnya harus bahasa Inggris apa segala macam, itu banyak sekali administratif. Nah, tapi ketika masuk Scopus gitu ya, itu requirement yang berat itu tidak lagi menjadi salah satu apa ya istilahnya, salah satu kewajiban untuk kita penuhi gitu. Jadi tinggal kita membuktikan bahwa itu terbit reguler. That's it gitu. Nah,
Ya, Scopus kan database yang dia mengindeks banyak ya Mas, ratusan ribu jurnal di situlah kalau kita mau bilang lah ya. Jadi Betul. ya pasti, dan itu manusia Mas, bukan mesin gitu ya. Pasti adalah 1-2 jurnal yang memang di awal mungkin bagus ya packagingnya. Okay. Betul, pada saat submission dia betul-betul prepare dengan segala macamnya. Tapi ya that's it gitu ya. Ketika sudah masuk ya dia kemudian ya tadi proses bisnisnya berubah. Nah, itu sangat mungkin. Jadi Scopus bukan lagi jaminan kalau menurut saya ya. Ya. Saya paham ini, saya kira sangat bijaksana ininya komentarnya. Satu sisi bahwa kita respect dengan Scopus tentu kan begitu, karena memang ketika masuk tentu ada requirements yang baik gitu ya. Tapi bahwa di dalamnya kemudian orang tidak terlalu memperhatikan lagi kualitas, itu juga fakta kan gitu. Ini kan akreditasi lah menurut saya ya, kalau kita mau jujur-jujuran, kita ketika akreditasi memang kita bekerja keras, tapi kan dalam konteks administratif sebenarnya. Udah ada ini belum? Jadi semuanya cek. Tapi setelah itu kemungkinan kadang-kadang kita juga ya dengan kesibukan segala macam tidak selalu bisa maintain that standard. Betul.